On this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. This rising sun was meant for you and I. We see it now, the story comes together. Beauty lives in every chapter. We feel it now, nothing could be better. You and me, chasing down forever after. This truth, these words that we have spoken, giving purpose to the hope that we have found. There's proof in the days that lay before us, finding meaning in these moments playing out. Ini cuma kita. Itu ini. Visual. Hanya dulu. Nampe sama ni nanti pak tidak dikion. Nama tu dua main tak buat main sudah. Jadi mulut tu pe sama ni nadong nang kecepatan tadi. Jadi ya sama main dari kan masih pangan main ta. Mga gobi ta lama ulang mulut sedari. Alhamdulillah. Nah, patu pahon nang pinong kiok kau itulah baca kain matangnya. Ada ini membuat lagu dari jahitan non, kamu mau bertanya. Ini mahiraya itulah. Atau masyarakat kita, dan bukan bertanian, tanya tak. Bapak, apa yang sudah kami rencanakan ya yang melalui Tuhan Engkau sudah tetapkan di mana hari ini kami berkumpul Marga Sinamo dan Marga Tinjak ya Tuhan untuk mengantarkan kedua mempelai jadi satu melalui pernikahan kudus di gerejamu, di mesbamu gereja GKA ya Bapak. Pada hari ini Tuhan kami mau menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut keluarga dari mempelai berdua. Yang pertama, kami undang mama dari mempelai wanita dan juga mama dari mempelai pria.
Selanjutnya saudara, mari kita sambut kehadiran mempelai pria, Saudara Edo. Dan selanjutnya saudara, mari kita sambut kehadiran mempelai wanita Saudari Fani yang didampingi oleh ayahanda tercinta. Kita bersyukur hari ini buat Ananda Edo yang sudah Tuhan pertemukan dengan anak kami Fani Citra Sitinjak. Dengan restu dari kami orang tuanya menyerahkan anak kami Fani kepada kehidupan Edo. Kalau selama ini kami mengasihi anak kami, merawat dan membimbingnya, dan sebentar setelah Tuhan berkati, Edo bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi anak kami Fani. Dan doa kami orang tua, Tuhan kiranya memberkati rumah tangga kalian, beranak cucu, menjaga keluar masuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan mempelai berdua. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Dalam
Oh
Engkau ada di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di acara pemberkatan pernikahan Fani dan Edo seperti di surga. Kuduslah Engkau Allah segala kuasa, segala hormat dan pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan menyatakan isi hati. Berikanlah tempat ini seluas-luasnya Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang hamba percaya, bahwa setiap firman yang diperkatakan di tempat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan akan berhasil apa yang Kau perintahkan kepadanya. Pakai hamba-Mu berbicara, ini waktu-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada Edo dan Fani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Edo and Fani akhirnya mempertemukan mereka, kalau nggak salah 2 tahun ya. Waktu Fani datang, Om kenalin ini Edo. Saya keker dulu deh. Ya, cerita sedikit, jalan Fani. Ikuti aja. Hari ini menikah itu buat teman-teman yang belum menikah di sini atau yang sudah menikah, bahwa menikah itu bukan sebuah ekspektasi ya. Jadi menikah itu adalah idenya Tuhan. Sebuah organisasi yang Tuhan rencanakan adalah pernikahan. Karena tidak baik manusia seorang diri, maka dia harus berpasang-pasangan. Dan setelah diberkati, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menguasai bumi, laut, dan udara. Suruh beranak cucu dan penuhi bumi dengan rencana yang datang dari Tuhan. Jadi perkawinan ini adalah idenya Tuhan. Amin. Idenya Tuhan. Kalau Tuhan punya ide, Tuhan pasti bertanggung jawab. Pasti Tuhan memelihara. Pasti Tuhan akan terus membimbing sampai tujuan Tuhan terjadi di dalam pernikahan. Apa? Yaitu pernikahan ilahi. Bahwa pernikahan kalian berdua adalah menjadi dampak dan menjadi berkat. Makanya waktu mengajar tentang pernikahan selalu bilang, waktu Edo ingin mengambil keputusan menikahi Fani, itu karena Tuhan taruh di hatimu, karena apa karena ekspektasi. Begitupun Fani, kalau menikah dengan Edo ada ekspektasi akan frustrasi. Karena waktu kalian menikah seperti lilin ini, tadi ada prosesi lilin, bahwa ini masih menyala antara lilinnya Edo dengan lilinnya Fani. Benar ya? Mereka masih membawa sekolah kehidupan. Mereka membawa karakter. Mereka membawa trauma-trauma lama. Dan akhirnya nanti dipersatukan. Dan lilin-lilin yang dia bawa itu harus bersatu di dalam Tuhan. Makanya sebuah egonya harus hilang. Makanya Tuhan bilang begini, ada 4 hari ini yang saya akan pesan buat kalian berdua. Yang pertama adalah bahwa pernikahan itu adalah kudus. Pernikahan itu adalah covenant. Dan covenant beda dengan kontrak. Kalau kontrak sepakat dulu nih, ya, term and condition. Dan kontrak itu ada batas waktunya, Pak. Dan kontrak itu selalu win-win solution. Kalau nggak win-win solution, kalau batas waktunya sudah habis, mereka renegosiasi lagi. Perkawinan nggak begitu. Perkawinan itu abadi sampai Tuhan Yesus datang. Perkawinan itu adalah covenant. Edo datang ke tempat ini berjanji kepada Tuhan akan mengasihi Fani seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang. Baru Edo berjanji kepada Fani akan mengasihi Fani. Fani hari ini datang kepada Tuhan berjanji akan menghormati Edo dengan segenap hati karena Edo adalah imam. Dan Fani hari ini akan berjanji sama Edo sehidup semati akan terus respect sama Edo. Itulah hari ini yang kita akan deklarasikan bersama Tuhan. Jadi covenant adalah perjanjian antara mereka berdua kepada Tuhan. Setelah itu mereka berjanji berdua akan sehidup dan semati. Saudara, kalau diperhatikan tadi buat Edo, kenapa Edo janji sama Tuhan untuk mengasihi Fani? Kenapa Fani berjanji untuk merespon Edo dengan hormat? Karena mereka berdua adalah unsur yang berbeda. Yang satu adalah pria diciptakan dari debu dan tanah, diberikan napasnya Allah, dan Edo lah ini yang menjadi imam, raja, dan nabi.
Edo yang akan menyediakan seluruh outing kebutuhan Fani dan anak-anakku nanti dengan sumber daya yang Tuhan taruh di dalam hati, pikiran, talenta, dan tenagamu. Dan engkau akan membawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan, bukan datang kepada warisan yang sementara. Engkau akan berkewajiban berdoa untuk keluargamu. Engkau akan punya kewajiban untuk melindungi dalam hal apapun. Engkau harus berjalan di depan, bukan berjalan di belakang Fani. Karena engkau kepala dan bukannya ekor. Engkau imam, engkau nabi, engkau raja, Edo. Dan hari ini berkomitmen sama Tuhan. Apapun dalam bahtera rumah tanggamu, engkau tetap sebagai pemimpin. Untuk itu engkau harus mengasihi, bukan kasih eros, bukan kasih fileo, tapi kasih agape, kasih tanpa syarat sebagai imam. Karena engkau adalah serupa dengan Kristus. Amin. Buat Fani, engkau harus merespon dengan respek. Karena kebutuhan seorang pria adalah direspek. Semakin kau merespek dengan baik, semakin kau hormat, semakin kau memberikan tongkat untuk memimpin di dalam rumah, maka berkat-berkat Allah itu berkelimpah. Amin. Jadi kebutuhan seorang Edo direspek, kebutuhan seorang Fani apa? Dikasihi tanpa syarat. Dan ini ordo yang datang dari Tuhan yang tidak boleh terbolak-balik. Jadi pimpin hari ini adalah Edo. Semua berjalan di depan. Amin. Dan yang kedua, saudara, di dalam Kejadian 2:24 bilang begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya kalian ini bukan Edo, bukannya Fani, tapi semua menjadi satu daging. Makanya untuk bapak dan ibu, juga wali dari Edo, relakan merilis bahwa Edo sekarang bukan Edo yang bujangan, Edo yang sudah memiliki Fani dan akan membentuk sebuah keluarga. Biarlah dia belajar bapak dan ibu, jangan diintervensi, biarlah dia mengalami proses demi proses dan akan juga nanti menurunkan kepada generasi mereka. Karena banyak perceraian bapak dan ibu karena intervensi mertua, karena ingin ambil bagian. Bahkan ada beberapa yang mertua sama mantu berebutan kasih anak, karena begitu sayang sama anak cowoknya, begitu nggak rela nanti kasih akan terbagi, dengan secara tidak sengaja dia mulai intervensi, mulai terus memikat, mulai terus bersaing. Ini adalah tanda-tanda kehancuran di dalam rumah tangga. Marilah kita biarkan mereka berdua, toh mereka juga sudah ada di dalam Tuhan, mereka terus ada pembimbing rohani. Jadi intinya adalah kita support selagi dia ada di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, di dalam pernikahan itu selain adalah respect, love and respect, yang ketiga itu banyak perceraian. Kenapa? Karena tidak mengampuni. Karena tidak ada pengampunan. Dia lupa janji sehidup dan semati. Orang bisa jatuh, yes. Orang bisa khilaf, iya. Tetapi kita harus ada pengampunan. Sampai berapa lama? 7 kali 7 kali 7 kali 7 dan tidak terhingga. Edo harus dengan sekuat tenaga, harus dengan sekuat kekuatanmu dari Tuhan untuk melindungi Fani, untuk memaafkan Fani apabila dia salah. Kata maaf itu hanya bisa datang dari Tuhan. Kalau ego pun taruh di bawah 0. Kalau engkau merit dengan Fani bukan punya ekspektasi Fani nanti akan merawat saya, membawa saya makanan, membawa saya, melayani saya, mandi saya dilayani, makanan semua, no. Kamu the one. Hiduplah saling melayani. Di mana ada celah kamu tutup, di mana ada ekspektasi yang berlebih kau taruh di bawah 0. Hanya kemuliaan Tuhan. Begitu juga Fani. Kalau ekspektasi saya sama Edo enak, gak usah kerja lagi, wah enak nanti disediain, enak ada dijemputin, taruh di bawah 0. Teruslah bimbing pernikahan kalian ini di bawah kasih karunia Tuhan dan di bawah kasih Tuhan. Pengampunan jadi penting, saudaraku. Banyak orang hancur pernikahannya karena gak ada pengampunan. Dan kedua, banyak orang hancur pernikahan karena salah tempat. Waktu dia mengalami masalah, dia bukan lari ke dalam keluarga ilahi,
tapi lari ke dalam komunitas yang salah. Kamu kan masih muda, aduh lawan aja, aduh udah ini mah nggak bisa diharapkan. Hati-hati dengan di mana kamu berada. Jadi saya percaya Fani sama Edo harusnya ada di komunitas yang benar. Harusnya kalian berdua sekarang melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Untuk itu Tuhan terus berperkara dalam rumah tangga kalian berdua. Amin. Nah saudara, tadi sudah covenant saya cerita. Kedua udah love and respect. Ya. Yang ketiga tadi bagaimana saudara harus mengampuni. Karena ada ayatnya ini nggak bisa diganggu-ganggu kalau mengampuni. Di Matius 18 ayat 1-2 dia bilang begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu sampai 7 kali, tetapi 7 kali, 7 kali, dan 7 kali. Ya, pengampunan. Yang terakhir, saudaraku, adalah saudara nggak boleh lupa membangun mesbah keluarga. Itu adalah ukupan buat kalian berdua. Setiap pagi jangan cari yang lain. Anda mesti cari Tuhan berdua. Nggak boleh berdoa sendiri-sendiri. Setelah itu mau sendiri-sendiri terserah. Begitu mau pulang sama. Mau tidur bangun lagi mesbah doamu. Ya, karena itu adalah udah standar orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Buat yang terakhir adalah ingat Edo sama Fani, engkau dilahirkan dari kedua orang tua yang mengasihimu. Ada pesan dari Efesus, saudaraku. Hormatilah ayahmu dan ibumu, Edo dan Fani. Ini adalah satu perintah yang penting. Perintah yang penting. Ya, seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan berumur panjangmu di bumi. Jadi kalau kata orang Chinese itu uhau. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Kalau dibilang orang Kristen nggak uhau, paling uhau Bu. Karena Allah yang ngomong di sini. Suruh hormati ayah dan ibumu, jangan sombong. Nanti udah berdua-dua terus nggak perlu pulang lah. Mungkin pulang nanti repot lah. Pulang nanti aduh banyak urusan, papa mama ngadu. Loh itulah tempat kita untuk menjaga silaturahmi. Apalagi nanti kalau kamu diberkati dengan anak-anak yang cantik, yang sehat, harus ketemuin sama opung. Bener ya, siap jadi opung ya. Ama engkong dong. Ya. Nah ini kita nggak boleh sombong saudara. Kita nggak boleh lalai untuk terus mengunjungi kedua orang tua kita. Untuk terus minta blessing sama orang tua kita. Untuk mengenalkan anak kita kepada siapa yang melahirkan kita. Saat engkau secara rutin mengasihi papa mama, engkau sedang mempraktekkan kepada anakmu bagaimana mengasihi papa mama, bukan dengan teori, bukan dengan perkataan, tapi dengan role model, keteladanan. Amin. Saya bersyukur kalau masalah orang tua, 10 tahun terakhir waktu mama saya belum meninggal, tinggal bersama kami, Bu. Dan kita rawat. Satu anugerah merawat orang tua. Kok jadi saya mau ngomong begini buat tempat ini ya? Penting Pak. Saya bilang Lisa, yuk sepakat dulu ya sama suami istri. Jangan main serobot aja nanti. Saya serobot, doa, yuk kita kasih yang terbaik buat mama. 10 tahun setelah selesai, dipanggil Tuhan, kita makamkan dengan sangat amat hormat, rasa hormat. Saudara, anak-anak saya dalam perjalanan bisa bilang, Bro, namanya Gaby sama Andrew, di mobil nih, kita bersyukur ya, papa mama sayang oma. Kita bersyukur ada anak-anak yang papa mamanya hormat sama oma. Dad, dia bilang gitu, Mam, izinkan kami berdua, kalau nanti dia mama dipanggil Tuhan, kita janji ya Dek, kita bikin seindah ini. Saya terdiam di perjalanan. Anak tidak mendengar apa yang kita katakan, tapi anak melihat apa yang kita lakukan.
Kalau engkau berdua mempercontohkan kepada anak keseharianmu di rumah baik, anak-anakmu akan pasti baik karena buah tidak jauh dari pohon. Tapi kalau engkau mempraktekkan keegoisanmu, pertengkaranmu, anak akan melihat bagaimana cara berantem untuk suami istri. Jadi pesan ini 4 buat Edo dan Fani, ya. Saya kenal Fani itu, saya cari dia. Tuhan taruh saya di sini, Pak. Waktu kami membangun pelayanan, saya nggak tahu, ketemu cuma sekali aja. Waktu dia pelayanan di Planet Shaker, dan Tuhan bisa ingetin di dalam doa saya, cari orang ini. Saya nggak tahu mau cari di mana, dia udah hilang, entah berantah gitu ya. Taunya saya cari sama teman-temannya itu, lihat potretnya satu-satu, ini bukan yang mana, yang rambutnya pendek waktu itu. Untung fotonya masih yang lama, Fani, sama si Joko Jonathan, sama Pak Rubin Ong. Ini langsung dikontak, dia bingung. Akhirnya kita ketemu, Van bantu. Tapi orang ini luar biasa ya. Maksudnya kalau buat Tuhan tuh rumah jauh di Gunung Sindur, jalan ke Karawaci, belum latihan, gerejanya kecil, cuma di bioskop. Ya, kalau malam ngangkat-ngangkat sound, dia latihan ya dengan sederhana ya. Dulu Widi belum ada, masih band Kus-Plus tuh betul. Aspun aja yang penting, pokoknya dengan semangat ya nadanya. Tapi Tuhan pakai Fani luar biasa. Ya, kita doa. Step 2, Fani ngenalin Edo. Ya, wah saya pikir oke lah. Yang ketiga, pernah ada statement-statement yang jelek ya, Fani. Wah begini sampai jalan. Dari Tuhan damai sejahtera dan sukacita. Saya ingat tuh, ya hati-hati dengan pendapat-pendapat gitu ya. Ada doa-doa, kita semua harus diuji, saudaraku. Hari ini damai. Gak bisa orang menentukan orang gitu. Kayaknya waktu itu langsung pede kayaknya ya. Hati-hati ya saudaraku, semua harus diuji. Dan sekarang Tuhan membuktikan bahwa semua dipersatukan oleh Tuhan hari ini. Amin. Buat Edo juga orangnya cool-cool aja sih. Senyum tapi bergerak terus bekerja. Beri dudukan untuk mereka berdua dong. Cocok lah ya. Kalau saya Ugem juga ngeker terus sih, doain terus. Oke lah, biarkan mereka jalan terus. Jadi ini kombinasi yang serasi, cepet-cepet punya anak ya. Saya jadi punya cucu lagi. Gimana? Opung udah siap? Yang kedua ya. Ya itu aja dari saya. Sekali lagi selamat buat kalian berdua. Saya percaya karya-karya Tuhan akan bermanifestasi dalam rumah tangga kalian berdua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu bahwa mereka disatukan, meninggalkan papa mamanya bukan karena ingin sendiri, tapi Tuhan menyatakan mereka berdua membangun kehidupan yang baru. Mereka membangun ukupan dan mesbah di tengah-tengah keluarga. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap perkataan hamba-Mu, kesaksian-kesaksian, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan masuk ke dalam pernikahan, sakramen pernikahan. Untuk itu biar terus acara ini berlangsung, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Kami Gereja Betel Indonesia akan melakukan sakramen pernikahan. Minta izin dengan Bapak dan Ibu semua. Boleh bangkit berdiri. Jangan berdiri, Fani aja. Siap, Edo sama Fani? Masih ada waktu nih. Mantep, maju terus ya. Ada tisu. Oke. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 1974, Bab 1 Pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, pada hari ini Sabtu tanggal 28 Februari 2026
kita menyaksikan bersama pemberkatan pernikahan antara Edo dan Fani. Setelah mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu 1. Mereka telah dibaptis sesuai dengan firman Allah. Kedua, mereka menyatakan akan mencatatkan diri pada catatan sipil pemerintah. Maka selaku hamba Allah, saya Antonius Tan akan menikahkan mereka dan memberkati sesuai dengan firman Tuhan. Kepada kedua mempelai dipersilakan dengan hormat untuk maju sedikit ke depan dan memperhatikan syarat-syarat nikah Kristen dan menjawab dengan tegas dan jelas. Syarat nikah Kristen adalah yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan hanya mautlah yang akan memutuskan. Setelah menikah, suami istri harus hidup berdampingan satu kepada yang lain karena mereka telah menjadi satu daging. Saudara Edo, apakah saudara sudah mengerti syarat nikah Kristen tersebut dan berjanji dengan hati yang tulus di hadapan Allah dan sidang jemaat untuk mematuhi seumur hidupmu? Apakah jawabanmu? Saya mengerti. Saya mengerti. Saudara Fani, saudari Fani, apakah saudari sudah mengerti syarat nikah Kristen dan berjanji dengan hati yang tulus di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk mematuhi seumur hidupmu? Apakah jawabanmu, Fani? Ya, saya mengerti. 1 Korintus 7 ayat 2. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri, yang kita sebut monogami. Saudara Edo, apakah saudara berjanji di hadapan Allah untuk mengambil saudari Fani sebagai istrimu yang sah satu-satunya? Apakah jawabanmu? Saya berjanji. Saudari Fani, apakah saudari berjanji di hadapan Allah untuk mengambil saudara Edo sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya? Apakah jawabanmu? Saya berjanji. Efesus 5:22 ayat 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal sesuatu. Saudari Fani, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaat untuk tunduk dan setia kepada saudara Edo dalam segala sesuatu sesuai firman Allah, yaitu baik dalam keadaan senang atau susah, baik waktu sehat atau sakit, baik dalam keadaan melimpah atau kekurangan? Apakah jawabanmu? Saya berjanji. Oke. Efesus 5 ayat 25-28. Hai Edo, sebagai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cermelang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhmu sendiri. Saudara Edo, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya untuk tunduk kepada firman Allah dan mengasihi saudari Fani, baik dalam keadaan senang atau susah, baik waktu susah atau sakit, baik dalam keadaan melimpah atau kekurangan? Apakah jawabanmu? Saya berjanji. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar janji mempelai satu kepada yang lain. Kedua mempelai saling berhadapan, tatap. Ini ada janji yang kudus di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan dan mempelai pria yang akan lebih dahulu dan akan mengulangi perkataan saya. Saya berjanji
Saya berjanji. Saya Edo Saya Edo menerima engkau Fani menerima engkau Fani sebagai istriku yang sah sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dan satu-satunya. mulai saat ini Mulai saat ini dan seterusnya. dan seterusnya. Edo berjanji Edo berjanji akan setia akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang baik pada waktu senang ataupun susah, ataupun susah, pada waktu kaya pada waktu kaya atau miskin, atau miskin, pada waktu sehat pada waktu sehat ataupun sakit. ataupun sakit. Edo berjanji Edo berjanji akan mengasihi, akan mengasihi, menghormati, menghormati, menghargai, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun bersama-sama dengan rukun dan damai. dan Dan hanya maut hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. yang difirmankan Tuhan. Siap Fani? Saya berjanji, Saya berjanji. saya Fani Saya Fani menerima engkau Edo menerima engkau Edo sebagai suamiku yang sah sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dan satu-satunya. mulai saat ini Mulai saat ini dan seterusnya. dan seterusnya. Fani berjanji Fani berjanji akan setia akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya dan bertanggung jawab sepenuhnya pada waktu senang atau susah, pada waktu senang atau susah, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit. pada waktu sehat atau sakit. Fani berjanji Fani berjanji akan mengasihi, akan mengasihi, menghormati, menghormati, menghargai, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, yang dapat menceraikan kita berdua. sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Kenakanlah cincin Edo di tangan yang tidak berujung pangkal, yang tidak berkarat, ini sebagai lambang kasih-Mu yang murni kepada Fani dan tidak berkesudahan. Tanamkanlah ini di jari manis kekasih-Mu di dalam nama Yesus. Jari manis. Dalam nama Yesus. Saudara Fani, kenakanlah cincin yang tidak berujung pangkal dan tidak berkarat ini sebagai lambang kasih-Mu kepada Edo yang murni dan tidak berkesudahan di jari manis kekasih-Mu Edo, dalam nama Tuhan Yesus. Berlutut. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, hamba sebagai abdi-Mu menikahkan mereka berdua di dalam nama Yesus, Edo dan Fani. Biarlah perkawinan mereka mulai hari ini, esok sampai kedatangan Yesus yang kedua kali diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, hamba lepaskan berkat buat pernikahan mereka berdua. Biarlah Edo Tuhan sebagai imam, raja dan nabi yang akan terus memimpin di dalam bahtera rumah tangga mereka, dan juga Fani sebagai pendamping, penolong, pendoa buat Edo, dan mereka selalu menjadi satu di dalam perjanjian covenant. Apa yang disatukan oleh Engkau tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berkati usaha mereka berlimpah-limpah. Berkati sukacita, damai sejahtera, kasih tanpa syarat yang ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahwa mereka terus Tuhan mengasihi, mencintai-Mu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali.
Berkati dengan anak-anak yang sehat, keturunan generasi ilahi, anak-anak yang datang kepada Tuhan. Tuhan, kami lepaskan semua berkat-berkat-Mu dari surga turun pada sakramen pernikahan mereka berdua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sujud di altarnya. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah mereka terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik. Mari saudaraku, sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sekarang kita saksikan mereka buka tudung. Saling berhadapan, kita hitung. Ayo siap, 1, 2, 3. Ya, sekarang. Sampai ke tunggu dulu. Nyosor aja dia. Lihat matanya ya di hadapan kalian sekarang menjadi 1. 1, 2, 3. Iya, kasih. Karena ini adalah suami dan istri, jadi kalau tadi tuh cium seperti bapak kepada anaknya. Nah kalau suami kepada istrinya pasti berbeda. Iya. Jadi kalau suami sama istri nggak ada cium kening, nggak ada cium pipi, nah cium yang mana? Boleh diabadikan di dalam rumah Tuhan sebagai pasangan suami istri yang sah. Kita hitung sama-sama, 1, 2, 3. Agak lama. Belum dapat fotonya belum dapat. Oke, saya di sini. Oke, baik. Hitung sama-sama, 1, 2, 3. Yang agak lama, 1, 2, 3. Tepuk tangan dong semuanya. Puji Tuhan. Edo habis cium Fani liriknya ke saya. Udah boleh. Boleh. Kalau dulu belum boleh. Ya. Sekarang kalau mereka sudah suami istri, tukar tempat. Jadi Fani selalu ada. Sah. Iya. Nek, ada ke jemaat, tunjukin cincinnya. Sidang jemaat, inilah keluarga baru yang dikasih Tuhan. Edo dan Fani. Fani dan Edo yang sulung yang pertama. Saat dia sekarang sudah menjadi suami istri untuk menerima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Edo dan Fani, ini tubuh yang melambang, roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Edo dan kami kita makan bersama, minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Boleh nggak saya kasih ilustrasi? Ini lilinnya ada, habiskan ya. Edo pegang, ini ilustrasi buat yang lain. Edo pegang. Saudara, waktu Edo tadi belum sampai detik tadi belum dinikahkan oleh saya dengan sakramen pernikahan, dia bawa api sendiri. Egoisnya, hobinya, kesukaannya, semua ada di sini nih. Tapi begitu sudah menerima sakramen pernikahan bersama Fani, kamu hidupin ini. Hidup dulu satu-satu dulu. Nah, Edo akan berjanji tadi covenant. Artinya apinya cuma nggak boleh dua, harus satu. Ya, tiup nak. Dia udah mati buat dirinya sendiri. Yang ada cuma api yang ada di pernikahan. Fani ambil. Kau juga punya sekolah kehidupan yang berbeda dari papi dan mami. Dan engkau ada api yang begitu menyala. Sekarang kau taruh di sini, Bapak. Api ini menjadi satu. Dan Fani harus mati api sebelum dia menikah. Artinya dalam pernikahan inilah mesbah, inilah pengampunan, inilah yang namanya saling respect and love. Jadi satu api ini. Untuk itu Fani, Edo, inilah api pernikahan yang kau harus terus jaga di dalam mesbah doa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini setelah kedua mempelai menyalakan lilin, ternyata kedua mempelai ini ada janji lagi secara pribadi dari masing-masing. Nah, sebelum kita meminta restu dan berterima kasih kepada orang tua, boleh silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan kedua mempelai akan mengungkapkan janji pribadi mereka masing-masing. Dipersilakan dari Edo dulu, boleh bertatap-tatapan dulu, tangannya dipegang dua-duanya. Punya Edo tentu saja buat Fani. Asik. Hai sayang. Hai istriku. Hai istriku. Istri. Ada satu hal kecil yang aku selalu ingat sampai hari ini. Waktu kamu pernah bilang, kamu kangen, aku tanyain, sayang mau makan apa? Kedengarannya simpel, sederhana, tapi buat aku itu pengingat kalau aku cinta itu bukan hal yang besar aja, tapi perhatian-perhatian kecil yang kita kasih satu sama lain. Dalam perjalanan, aku tahu banyak hal dalam hidup aku yang sebenarnya gak layak aku dapetin, tapi Tuhan sayang banget sama aku, sama kita, sampai Dia atur setiap langkah kita, setiap proses, dan akhirnya bawa kita berdiri di sini hari ini. Kamu bukan aja perempuan yang aku cintai, kamu bukan aja pendamping hidup aku, kamu adalah doa yang selama ini aku bawa dalam diam, dan hari ini Tuhan menjawab doa itu. Aku tidak berjanji akan menjadi suami yang sempurna, tapi aku berjanji akan terus belajar dan terus
grow together, dan pilih kamu setiap hari. Aku akan tetap tanya, sayang mau makan apa? Sayang mau dimasakin apa? Gitu. Sayang lagi pengen apa? Ini bukan soal makanan aja, tapi ini tentang hidup, tentang mimpi, tentang hati kamu. I love you so much and I'm grateful that God entrusted you to me. Thank you. Beri tepuk tangan. Jadi Edo berjanji setiap hari akan bertanya itu seumur hidup. Luar biasa. Silahkan dari Fani untuk siapa namanya Edo sekarang? Sebagai apa sekarang? Hai suamiku. Aku mungkin gak siapin kayak kamu, spontan aja. Tapi di balik kamu nanya, sayang mau makan apa? Hadirlah aku yang udah nambah 15 kilo. But I'm so happy with you. Orang yang sangat rendah hati yang pernah aku kenal. Orang yang sangat sabar. Orang yang penyayang. Yang selalu mengalah tapi untuk kebaikan. Tapi kamu bukan cuma ikut-ikut aja. Kamu juga punya pendirian dan bisa pimpin aku. Kamu adalah kayak semacam angin pada saat panas-panasnya hatiku. Kamu juga kayak air pada saat kalau aku lagi padang gersang. That's why waktu kita lagi prepare semuanya ini, aku makin yakin kalau we can do this together. Amin. And I'm so happy that you are mine. I'm so grateful for you. Let's serve the Lord together forever. Puji Tuhan. Luar biasa pasangan yang diberkati Tuhan. Saatnya kedua mempelai akan menuju kepada orang tua dan wali masing-masing untuk mengucapkan terima kasih. Di dalam doaku kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Takkan ku lupakan cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku,
Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada orang tua, kakak beradik kandung. Ada banyak doa, ada banyak harapan untuk kedua mempelai Edo dan Fani dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ada banyak restu dari keluarga sebelah menyebelah dalam perjalanan kehidupan keluarga yang baru ini. Puji Tuhan. Pernikahan kedua mempelai sudah resmi tercatat dalam gereja dan oleh negara. Kita berikan tepuk tangan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin
bertambah besar anugerah-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Besar dan anugerah-Mu kepada Edo dan Fani dan seluruh keluarga besar. Kami sudah selesai Tuhan pemberkatan nikah mereka berdua. Dan biarlah mulai hari ini bahtera rumah tangga mereka ada Tuhan Yesus di dalam. Terima kasih Tuhan, sebentar akan ada acara dan sampai dengan besok Tuhan pimpin, Tuhan tuntun setiap kebutuhan. Setiap apapun perlengkapan yang dibutuhkan semuanya dibikin lancar. Berikan cuaca yang baik, biarlah pesta ini menjadi pesta kesukaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara dan menguduskan engkau sepenuhnya. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Allah yang memanggilmu adalah Allah yang setia. Allah juga akan menggenapi semua rencana di dalam kehidupanmu. Ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan Allah Roh Kudus, mulai pada siang hari ini, Allah Tritunggal akan menjaga, melindungi dan memberkati engkau berlimpah-limpah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Maranatha, sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu persembahan dari LMCC Choir. Even you then, what I know now, I would be still and let you work it out. When I couldn't take a step, and I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, when I went to the
Secara khusus kami juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pastor Anton dan segenap pengerja gereja LMCC Karawaci yang telah melayani ibadah pemberkatan anak dan baru kami. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pastor dan Ibu pengerja di LMCC dan juga pengisi pujian LMCC Choir. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Pada saat ini juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir ke acara adat Batak yang akan dilaksanakan di Gedung Kalpataru yang berlokasi di Gereja GKI Jalan Pontiku nomor 1 Pesanggerahan Bintaro. Demikian sambutan mewakili keluarga Sitinjak. Terima kasih. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, begitu indah rangkaian acara pada pagi hari ini. Momentum bersejarah buat keluarga baru. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta dari GBI Supermall Karawaci. Terima kasih juga buat paduan suara yang luar biasa. Luar biasa indah, merubah suasana mood jadi makin mood. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mengundang dengan sukacita untuk mengikuti rangkaian resepsi dan adat di Gedung Kalpataru, tidak jauh dari sini, kira-kira 2 kilo. Dengan senang hati kami mengundang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat siang, shalom semuanya. Saya dari Bandung, jadi mungkin pidatonya nggak sehebat tulang-tulang kita yang tadi udah dua ini. Oke, saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada terutama Bapak dan Ibu Ferdinand Sitinjak, Papa dan Mama Fani. Terima kasih banyak sudah menerima kami sebagai keluarga besar, satu keluarga besar. Itu merupakan satu kehormatan bagi keluarga kami untuk bergabung dengan keluarganya Bapak. Semoga Tuhan memberkati seluruh keluarga besar kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Om Sengki dan Ibu Kian Eng, Tante Kian Eng yang sudah mewakili Edo menjadi wali orang tua dari Edo. Terima kasih banyak Om, Tante, semoga dibalaskan berkat-berkatnya selalu. Terima kasih. Dan juga untuk seluruh keluarga Setiawan, mungkin gak terlalu banyak, cuma ada Om Darmawan sama Tante, terima kasih. Ada Tante Wawa juga, ada Eileen. Ini keluarga kami nggak terlalu banyak, tapi kita kompak banget kalau makan Chinese food. Oke, dan tidak juga lupa untuk Bapak Pendeta Antonius Tan. Terima kasih Bapak Pendeta udah berkenan memberkati adik kita tercinta. Choir dan pelayan gereja juga terima kasih udah memberikan sumbangan lagu dan yang begitu indah. Terima kasih banyak. Dan terutama untuk Edo dan Fani, congratulations, may God bless you and your marriage. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Gaya bebas sekali, 1, 2, 3, gaya bebas ya, 1, 2, 3.